Ketika koloni Belanda dengan satu orang pengikutnya sedang berjalan, namun tiba-tiba koloni Belanda memanggil Pangeran Hidayatullah untuk membicarakan siapa yang akan menjadi Raja Banjar selanjutnya. Saya heran mengapa para Wakalom tidak ikut datang. Dan saya yakin yang membunuh prajurit Belanda adalah para Wakalom dan pengikutnya. Tapi putraku tidak pernah melakukan kesalahan apapun. Atau memang Anda pura-pura tidak tahu? Tak lama lagi saya akan memberitahu siapa yang akan diangkat menjadi raja. Dan saya akan memberikan waktu kepada Pangeran Hidayatullah dan Tamjidillah. Saya tahu Pangeran Hidayatullah sedang serba salah. Hari ini saya akan menentukan siapa di antara kalian berdua yang pantas jadi raja. Hidayatullah, Hidayatullah. Saya sudah menentukan siapa yang pantas. Pangeran Tamjidillah, kemarilah. Selamat, Anda menjadi Raja Banjar selanjutnya. Terima kasih. Dan Pangeran Hidayatullah, Anda menjadi Mangkubumi. Silahkan Anda ucapkan selamat kepada Tamjidillah. Selamat kepada Pangeran Tamjidillah. Terima kasih. Antara Pangeran Antasari dengan Pangeran Hidayat dalam rangka mengajak Pangeran Hidayat untuk bersama-sama melakukan perlawanan terhadap Belanda. Dialog yang terjadi di rumah kediaman Pangeran Hidayat antara lain sebagai berikut. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bentar, siapa yang paman maksudkan dengan rakyat dan pejuang-pejuang Banjar itu? Begini Hidayat, kami kemari atas nama rakyat dan semua pejuang-pejuang Banjar. Rakyat selama ini ditindas dan diperlakukan sewenang-wenang. Semua pejuang-pejuang Banjar yang ingin berjuang untuk mengakhiri penindasan dan perlakuannya sewenang-wenang itu. Dan paman termasuk pula di antara pejuang-pejuang itu. Itu bukanlah suatu aib. Kau akan bangga ketika menjadi salah seorang dari mereka. Jika kau tahu untuk apa dan siapa baktimu, hidupmu kau pergunakan dalam sebaik-baiknya. Jadi apa yang paman harapkan dari saya? Kesediaanmu untuk berjuang bersama kami dan kesediaanmu untuk memimpin semua perjuangan ini nanti. Tapi ini pemberontakan besar-besaran, paman. Pemberontakan adalah bahasa yang digunakan oleh Belanda dan ini kedengaran sumbang di telinga kita. Kita tidak pernah menganggap bahwa kompeni itu memerintah dengan sah di kerajaan ini. Oleh karena itu, kita gunakan bahasa kita sendiri. Perang mengusir penjajah asing. Apapun bahasa yang paman pakai, semuanya telah berakibat pertumpahan darah. Dan saya telah melihat bahwa telah banyak darah yang mengalir di kerajaan ini. Ini sudah cukup dan harus segera kita akhiri. Bukan sebaliknya kita akan mulai. Kau lupa Hidayat,
peperangan ini baru hendak kita mulai. Dan sebenarnya peperangan yang kau maksudkan itu sebenarnya belum terjadi. Agama kita akan membenarkan peperangan ini sebagai perang sabil. Dan kematian yang dituntut tidaklah akan sia-sia, karena sesungguhnya itu akan syahid. Kita mati untuk Allah, hidup untuk Allah. Apakah tidak ada jalan lain selain pertumpahan darah ini, Paman? Ada. Dan jalan satu sudah dan sedang kau tempuh untuk menghindari pertumpahan darah ini. Maka dari itu kau akan mau menjadi apa saja. Sekalian kau korbankan harga dirimu untuk para company dan tamjid. Jika kata pengkhianat yang Paman maksudkan dengan kata-kata mau menjadi apa saja, maka saya berhak menolak tuduhan itu. Kecintaan saya kepada rakyat dan bumi di mana kita hidup dan bernapas ini sama besar dengan apa yang Paman sarankan. Dan apa artinya harga diri saya jika karena itu saya harus menumpahkan sekian banyak darah mereka? Aku tidak menyangkal bahwa kau mencintai rakyat dan kerajaan ini. Karena itulah seluruh rakyat menaruh kepercayaan yang sebesar-besarnya kepadamu. Dan para rakyat pun menaruh keyakinan kepadamu bahwa sesungguhnya keberlangsungan kerajaan ini berada di tanganmu. Hanya yang tak bisa kupahami ialah caramu menyatakan kecintaanmu itu kepada kerajaan ini. Untuk menghindari pertumpahan darah, kau rela dijadikan mangku bumi oleh company. Belum lagi kering air mata di atas jenazah kakekmu yang disusul oleh penobatan tamjid. Kau dengan kebencianmu terhadap pertumpahan darah dan kepercayaanmu yang penuh kepada company merupakan satu-satunya cara untuk mencegah malapetaka yang tak berperi kemanusiaan itu. Telah disengaja atau tidak menyerahkan pamanmu sendiri, Prabu Anom, yang menyebabkan pembuangannya. Apa yang Paman katakan semua itu benar. Tentu Paman ingin menambahkan pula bahwa karena tindakan-tindakan itu semua, saya telah merugikan perjuangan rakyat. Saya bukan lagi menolongnya, malah menjerumuskannya. Paman, saya tidak bermaksud untuk membela diri. Semua itu saya lakukan hanya pada dasar hati saya. Saya mempunyai kepercayaan penuh kepada manusia. Saya percaya bahwa sebagian besar manusia menyukai hidup tentram dan membenci pertumpahan darah. Saya percaya bahwa segala macam pertentangan dapat diselesaikan dengan perundingan tanpa kita harus saling membunuh. Sungguh akan menjadi khotbah yang menarik. Hanya saja, jangan kau harapkan bahwa company akan berbondong-bondong datang untuk mendengarkan khotbahmu itu, Hidayat. Apa kamu masih juga percaya bahwa kemerdekaan kita telah diinjak-injak oleh company? Sekarang ini dapat ditebus dengan berunding hanya karena umat manusia di muka bumi ini menyukai hidup tentram dan membenci pengaliran darah. Kita yang sudah banyak mengaji mengetahui benar bahwa Allah tidak akan mengubah nasib kita jika kita sendiri tidak ada berusaha untuk mengubahnya. Saya tidak tahu lagi, Paman. Saya tidak tahu lagi apa yang harus saya katakan. Kau boleh tidak tahu apa yang harus kau katakan, tapi kau harus tahu apa yang harus kau lakukan. Dan hanya satu, pimpin perjuangan ini. Mengapa Paman masih terus mengharapkan supaya saya memimpinnya? 3. Ya sudah, itu nanti saja kita perbincangkan lagi. Sekarang ikut saja saya terlebih dahulu. Baik, Paman. Ayo. Terima kasih. Sudah. Pokoknya aku tidak mau tahu
Kau harus memimpin dalam perjuangan ini. Ketika Pangeran Antasari dengan Pangeran Hidayatullah sedang berjalan ke suatu tempat, namun tiba-tiba